Demikian mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman syarrafana bil Mustafa wa bil lisanil arabiyyi as'afa alladhi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil mujtaba wal murtada wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin alladina nalu bil barakati war ridha, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, para orang tua, pengurus DKM Musholla Al-Falah, juga tidak ketinggalan pengurus RW, Pak RT, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah Majlis Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah malam hari ini Allah kumpulkan kita di sebuah tempat yang Nabi sebut sebagai Riyadul Jannah. Apa namanya Bapak Ibu? Tahu artinya? Taman-taman surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kata Nabi, kalau kamu lewat ke taman-taman surga, farta'u, mampir, duduk di dalamnya. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa ini taman-taman surga? Qala majalisud dzikri ay majalisul halali wal haram. Kata Nabi, taman surga itu adalah tempat ngaji. Ibu-ibu menyebutnya majlis taklim, kita menyebutnya majlis ilmu. Maka ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ngaji kita malam ini spesial babnya. Taklimnya babul Isra wal Mi'raj. Satu peristiwa yang menjadi salah satu mukjizat baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya ngajinya dikemas lebih menarik. Kalau ngaji biasa saya yakin nggak ada jeruk, nggak ada pisang, nggak ada kue, nggak ada jahe. Tapi malam ini alhamdulillah, ini spesial ngaji Isra wal Mi'raj, gimana kurang enak Pak. Jamaahnya disediain makanan, bisa nikmatin, ustadznya yang repot. Saya nggak paham juga panitia nyiapin saya air jahe, nyiapin jeruk, nyiapin pisang, iraha mana ya? Bungkus aja, bungkus siap. Saya baru ini nih Pak Ketua DKM
ngisi taklim, kuenya lengkap di meja saya. Alhamdulillah, walaupun lagi-lagi saya bingung kapan makannya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari ikram namanya. Kenapa menunjukkan Isra wal Mi'raj dalam taklim itu penting? Karena ini peristiwa yang terjadi 14 abad silam, di mana teknologi masih sangat-sangat rendah. Jangankan teknologi yang hari ini Pak, yang luar biasa. Dulu kita ketika pengen ngobrol dengan anak kita yang jauh saja bingung. Saya pernah ke Mekah, orang tua saya bingung nanti gimana ketemunya, gimana nungguin kabarnya Pak. Itu masih pakai surat, dikirim dari Jakarta ke Saudi Arabia lama. Nanti keburu pulang udah nyampe lagi Pak Haji, betul. Tapi hari ini Masya Allah kita ngirim pakai suara bisa. Sebelum teknologi suara, sebelum teknologi video call, kita pakai WA luar biasa. Dalam hitungan detik langsung kebaca. Suami mau WA istrinya, SYNG UDHMSKBLM. Bisa bacanya Bu? Oh, saya ulangi. SYNG, sayang kan bisa. UDHMSKBLM. Udah masak belum? Alhamdulillah masih ada yang mudeng ini. Tapi ketika teknologi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, apalagi terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu ketika Rasulullah masih di Mekah. Sejarah Muslim mencatat kira-kira peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW menurut pendapat yang paling rajih ini terjadi 1 tahun atau 1 tahun setengah sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun memang ada riwayat yang mengatakan 5 tahun sebelumnya. Tapi pendapat yang paling kuat 1 tahun atau 1 tahun setengah sebelum hijrahnya Nabi. Kira-kira Isra Mi'rajnya Nabi terjadi bulan apa Bapak Ibu? Bu, are you with me? Masih bersama saya? Ini kalau ditanya Isra Mi'rajnya Nabi bulan apa Pak? Bulan Sya'ban. Lah ini malam ini kita Isra Mi'raj, ini gimana ini? Ternyata umat Islam sendiri banyak yang nggak paham Pak. Maka saya berkali-kali diskusi dengan teman-teman yang bilang memperingati Isra Mi'raj itu tidak ada dalilnya. Ya memang nggak ada dalilnya. Bagaimana mungkin Rasulullah menyuruh memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj? Lawang sahabat kala itu nggak perlu diingetin, ketemu langsung sama Nabi. Lah hari ini kalau nggak ada peringatan Isra Mi'raj, tadi aja ditanya kapan terjadinya Isra Mi'rajnya Nabi. Ternyata kita nggak punya jawaban yang sama. Untung ada Isra Mi'raj. Menurut catatan Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, karya beliau yang fenomenal diantaranya At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj. Beliau juga mengutip pendapat Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Pernah baca kitabnya Bapak Ibu? Dengar namanya pernah? Baru ini ya? Lumayan lah. Daripada saya tanya udah pernah baca kitabnya, belum Ustaz. Dengar namanya belum juga. Berarti saya ngomong gak ada yang dengar tadi. Kalau yang nggak punya sekarang sudah zaman canggih, boleh dicek di Google, googling dulu, ada PDF-nya. Kalau PDF nggak punya silahkan mampir ke rumah saya, nanti saya kasih kitabnya. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pertama Isra wal Mi'raj Nabi itu terjadi menurut pendapat yang pertama ini di bulan Rabiul Awal. Makanya kalau orang mau pakai pendapat yang ini,
bikin acara maulid sama Isra Mi'raj barengan aja. Karena lahirnya Nabi bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, wafatnya Nabi bulan Rabiul Awal, Isra Mi'rajnya Nabi bulan Rabiul Awal. Pendapat yang kedua, Isra Mi'rajnya Nabi terjadi tanggal 27 Rabiul Tsani. Sementara kita di Indonesia pakai pendapat dari riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, terjadinya Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 27 Rajab. Saat itu umur Kanjeng Rasul kurang lebih 50 tahun, di mana beliau belum punya Sayyidatina Aisyah, belum. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW nggak punya siapa-siapa, Pak. Bukannya punya istri, Pak Ustadz, iya, tapi istrinya meninggal. Maka ini yang juga harus dipahami, bahwa salah satu latar belakang historis perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi, Nabi itu ditinggal wafat oleh dua orang yang amat beliau cintai. Dua orang yang amat dekat dengan beliau. Yang pertama pamannya, namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Walaupun lagi-lagi ulama berbeda pendapat, apakah benar Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir, ataukah mungkin dia pernah mengucapkannya tapi nggak disampaikan. Cuma pendapat beberapa ulama katakan Abu Thalib tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun beliau membantu Nabi luar biasa. Di sini kita bisa belajar betapa hidayah itu mahal. Jangan dianggap kita bisa hadir ke musola karena rumah saya dekat musola, Ustaz. Kenapa kamu bisa ngaji duduk di majelis taklim? Karena kedengeran speakernya. Belum tentu, Pak. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat musola nggak pernah ke musola? Ada nggak? Malam ini ada orangnya. Kita doain mudah-mudahan habis Isra Mi'raj paling depan dia besok ke musola. Jangan baru datang ke musola malah tumben nih ngabisin nih. Waduh, mentang-mentang baru ke musola dianggap memekasi. Ini karena hidayah itu mahal, Pak. Maka kata Al-Imam As-Suyuti ketika Allah turunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Lemes. Nah ini kok yang nyebut Allah ya. Ibu-ibu dengar bacaan ayat saya? Ulangi. Saya doakan yang nyebut Allah semangat, pulang Isra Mi'raj uang belanjanya naik. Ya Allah kenceng amat, amin ya. Mudah-mudahan besok beneran nambah, Pak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tangannya belum turun, Bu. Man yasha. Alhamdulillah. Ini latihan mau Ramadan besok, Pak. Soalnya seringkali Ramadan kalau aminnya nggak kompak, tanya Ustaz yang suka jadi imam, nggak enak. Ada yang amin tuh ngeselin imam. Maka sengaja buat ngelatih dulu ini. Insya Allah nanti taraweh, kita taraweh ini yang 36 atau yang 72 rakaat sih.
36, 72, 104. Yang mana? Wow, kan nggak ada pilihan tadi yang sebelah. Gak apa-apa mau terawih berapapun bebas, Pak. Kita ini kan kalau ngajinya namanya di majlis taklim boleh. Mau Ustaz saya terawihnya yang 8 ya plus witir 3. Ustaz saya terawihnya yang 20 plus witir 3 rakaat, nggak masalah. Yang penting terawih, daripada kita ribut 8 sama 20. Ternyata anak muda yang nggak pernah ke musola ngelihat jamaah berantem gara-gara 8 sama 20. Ribut di lapangan, pokoknya yang bener 8, kata yang 8, kata yang 20, yang 8 pemalas, kata yang 8, yang 20 bid'ah. Wah ribut. Kata anak muda yang nggak pernah sholat lihat jamaah pada berantem, untung gua nggak sholat. Sholat dia bilang untung nggak. Ini bahaya, Pak. Ayat yang saya bacakan tadi Bapak Ibu, ini menunjukkan hidayah itu mahal. Tetapi ketika Abu Thalib membantu Nabi begitu luar biasa, wajar kalau Nabi kita Muhammad SAW merasa kehilangan. Yang kedua, Nabi ditinggal wafat oleh istrinya yang luar biasa. Namanya Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Khadijah ini salah satu pamannya namanya Rahib Bahiro, seseorang yang tahu betul di dalam diri Nabi Muhammad SAW ada ciri kenabian. Ketika menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah itu dalam puncak kekayaannya, Pak. Umur 40 tahun menikah dengan Rasulullah yang baru umur 25, umur selawe. Kira-kira kalau istrinya 40, suaminya selawe, waduh kata orang sini, waduh bini gue tua amat. Ini 40 tahun orang Arab, bukan orang Keranggan. 40 tahun di zaman itu masih keren, apalagi saudagar kaya. Mana yang luar biasanya ketika menikah dengan Rasulullah, kata Khadijah, ya Rasulullah suamiku tercinta, semua hartaku semua aku serahkan kepadamu untuk berjuang di jalan Allah. Kira-kira Khadijah Keranggan Permai begini nggak, Pak? Bu, hari ini jangan-jangan kalau istri kita kan uang suami, uang istri. Uang istri bukan uang suami. Utang istri, utang suami. Utangnya suami, aku langsung. Saya pernah ngelihat dalam sejarah, Pak, bagaimana mungkin Rasulullah SAW, seorang manusia pilihan, sedih ketika wafat istrinya. Padahal manusia hari ini, kalau boleh kita jawab dengan jujur, Pak, bapak-bapak kalau istrinya meninggal nangis nggak sih? Ini pasti yang ngomong enggak keras istrinya nggak ngikut. Ibu-ibu kalau coba-coba merenung saja, kira-kira kalau saya meninggal dunia duluan, suami saya kehilangan nggak sih? Yakin enggak, Bu? Ini bisa jadi ada yang salah. Maka ini pun satu hikmah dari perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Rasulullah kehilangan Khadijah karena luar biasa, Pak. Bahkan Sayyidatina Aisyah dalam riwayat, beliau itu istrinya Nabi yang paling muda, cemburunya bukan sama yang lain. Sama Saudah enggak cemburu, sama Zainab enggak cemburu, cemburunya sama Khadijah. Padahal Khadijah udah meninggal dunia. Bagaimana mungkin bapak-bapak yang pernah menikah 2 kali misalnya, suami istri pertama meninggal, istri kedua masih cemburu sama istri yang pertama yang meninggal, kan nggak nyambung. Tentu ada sesuatu yang istimewa dalam diri Khadijatul Kubra. Maka wajar kalau Nabi sedih. Ini hal yang melatar belakanginya, Pak.
Baru beberapa tahun kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan satu keistimewaan kepada baginda Nabi dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Tetapi dalil Isra wal Mi'raj yang tadi ayatnya dibacakan sama qori kita, itu sebenarnya dalil tentang Isra, bukan Mi'raj. Cuma kita karena ngajinya nggak mau lama ya tadi udahlah Isra Mi'raj, udah bacanya itu surah Bani Israil ayat 1. Padahal ayat itu nggak ngomongin Mi'raj, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul, bukan alim Bu, basir. Untung gak kenceng bacanya. Sami'ul alim, gak apa-apa, namanya ngaji ya, daripada kenceng salah. Innahu huwas sami'ul basir. Cek ayat ini, Pak. Allah nggak ngomongin tentang Mi'raj. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya Nabi Muhammad SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang kami berikan keberkahan sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ada nggak ngomongin langit? Ada nggak ngomongin Sidratil Muntaha? Ada nggak ngomongin sholat? Nothing. Nggak ada. Ini ayat bicara tentang Isra. Maka menurut mayoritas ulama, karena ayat ini membicarakan Isra, siapapun yang tidak percaya akan Isra-nya Nabi, dia dianggap kafir. Karena dalilnya dalilun qat'iyyun, diambil dari Al-Quran. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita kenapa Allah awali dengan kata subhana, maha suci Allah yang telah menjalankan. Bahasa Arabnya pakai asra. Asra itu fi'il madhi binaul muta'addi. Asra yusri isro'an, yang biasanya orang Arab menerjemahkan asra atau sara, perjalanan malam-malam. Jadi kalau bapak ibu suaminya berangkat malam-malam boleh juga, Pak, Isra Pak. Ya kan jalan malam, itu bahasa Arab Isra namanya. Jadi besok Pak RW kalau ada ngelihat hansip malam-malam ke pos kabling, itu namanya ronda. Orang lagi ke pos kabling kok Isra. Nanti repot kalau ke pos kamling namanya Isra, nanti ibu-ibu malam ini sengaja, kan Mi'raj artinya naik ya. Mas mau Mi'raj enggak? Gara-gara efek ngaji Isra Mi'raj ini. Kenapa Allah ungkapkan dengan kata subhana, maha suci Allah? Karena menurut Syekh Wahbah tadi saya katakan dalam At-Tafsir Al-Munir, asbabun nuzul, kronologis turunnya ayat ini karena ternyata orang Makkah nggak ada yang percaya cerita Nabi, Pak. Sepulang Isra Mi'raj, Rasulullah ngumpulin masyarakat Makkah. Nabi cerita, wahai masyarakat Makkah, tadi malam saya berangkat dari sini nih. Ketika saya nginep di rumah Ummu Hani. Ummu Hani saudaranya Nabi.
Saya dijemput sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawain saya sebuah kendaraan yang super cepat, namanya Buraq. Walaupun sampai hari ini kita nggak pernah tahu itu si Buraq dari gimana, bagaimana bentuknya, walaupun beberapa ulama membuat deskripsinya. Kemudian aku berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dari Al-Aqsa aku ke Sidratil Muntaha, diceritain sama Nabi. Maka masyarakat Arab kala itu nggak ada yang percaya, apalagi jarak Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu diceritakan oleh sejarawan Muslim, perjalanan kala itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari, Pak. Kira-kira Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa jauh apa dekat? Udah pernah? Udah pede aja. Tadi kan kata Pak Ustadz 40 hari, berarti jauh dong. Betul Pak, jauh. Tapi Rasulullah bilang perjalanan saya berangkatnya ba'da Isya sampai rumah Ummu Hani sebelum subuh. Bahkan saya Wahbah bilang kurang lebih 3-4 jam saja Pak. Maka ketika diceritakan kepada masyarakat Arab, semua bilang Muhammad halu. Wedan ini Muhammad, gila ini Muhammad. Bagaimana mungkin perjalanannya berangkat dari Al-Haram Makkah ke Asyam Palestina, ke langit, udah balik lagi cuma butuh waktu 3-4 jam. Impossible man, gak mungkin. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Ingat binanya bina muta'addi, diawali dengan subhana, yang berarti ketika bagi manusia mustahil, ketika bagi manusia enggak mungkin, tapi ternyata bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ayatnya sering kita baca tuh malam Jumat. Masih ada yasinan Pak? Alhamdulillah. Ada yang bilang kenapa yasinan? Bid'ah tuh. Pengennya sih bukan yasinan, kalau perlu 30 juz dibaca. Cuma saya yakin kalau langsung tiap malam Jumat 30 juz gak ada yang datang. Yasinan aja pada males, apalagi sampai 30 juz. Sama dengan kita taraweh, pengennya sih kayak di Mekah, setiap malam kalau perlu 1 juz. Cuma boro-boro 1 juz kita ngelihat imam taraweh Ustaz lelet ini udah males. Iseng-iseng saya jadi imam taraweh di musola Al-Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung yang belakang komen, kayaknya lama nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pindah aja yuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Gak asik nih imamnya. Sampai-sampai setelah tarawih yang udah Pak, bukan bahas kualitas sholat kita ini, yang digibahin malah imamnya. Tuh gak asik, emang gak asik. Emang kenapa sih, masa malam pertama tarawih sejam setengah? Pokoknya besok kita tarawih malam kedua jangan di musola Al-Falah lagi, kita pindah ke Masjid Al-Barakah aja. Nggak taunya pengurus DKM udah rapat. Ustadz yang lelet malam pertama itu jadwal malam kedua di Al-Barakah. Apa ketemu dia lagi? Musola kok milih-milih Pak. Kenapa subhanallah di asro? Mari kita buat satu logika sederhana Bapak Ibu. Kalau kita naik mobil dari Kranggan Permai menuju Ciawi Sukabumi, kira-kira buat kita hari ini Pak, membutuhkan waktu 1 jam itu mungkin nggak sih? Mungkin loh, pakai mobil kok. Tiba-tiba saat kita parkir ada nyamuk Kranggan Permai mampir ke mobil kita. Dia masuk melalui kaca, dia nempel.
Kita berangkat ke Ciawi, kita main ke puncak, pas kita buka jendelanya, nyamuk Ranggan Permai ketemu sama nyamuk Ciawi Cisarua. Ngomongnya udah beda dong di sana. Arisia di mana yuk? Nyamuk Ranggan nggak ngerti, di biasa Betawi. Waduh, sorry bro, gue nggak paham bahasa halo. Kadi bisa ngomong Sunda yuk, kumaha yuk. Ditanyain, kamu nggak bisa bahasa Sunda, emang dari mana? Saya dari Keranggan. Kapan berangkatnya? Tadi jam 8 malam. Terus sekarang udah nyampe sini ya, goblok siap tolol siap. Nggak mungkin. Bagaimana bisa nyamuk berangkat dari Keranggan Permai menuju ke Cisarua 1 jam? Moal mungkin atau ujang moal. Kata siapa Pak? Kata saya ngomong. Emang nyamuk bisa ngomong? Ceritanya nyamuk betul. Nyamuk Cisarua yang nanyain. Tapi ketika diceritain begini akan nyamuk Cisarua, abdi teh tadi ngikut mobil salah satu jamaah masjid atau musola Al-Falah, ngumpet di mobil. Alhamdulillah beliaunya nyampe sini, saya ikut, sekarang saya keluar. Kira-kira ini nyamuk Cisarua percaya nggak Pak? Oh, naik mobil percaya kok kalau begitu. Begitulah logika sederhana Isra wal Mi'raj. Kalau Nabi yang jalan sendiri Pak, nggak mungkin. Tapi karena skenarionya, sutradaranya, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang mustahil baginya. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun. Kalau Allah mau, nggak ada yang mustahil baginya. Maka hikmah yang kedua ini yang penting Pak. Bagaimana transformasi diri kita sebagai seorang muslim untuk meningkatkan kualitas yakin kita sama Allah. Orang nggak mau istiqomah ibadah karena keyakinannya turun naik. Mau sodakoh apa iya ini ya, kemarin kata Ustadz sodakoh bakal diganti yang berlipat-lipat. Buktinya saya udah sodakoh kemarin sampai hari ini urusan saya belum beres-beres, belum yakin. Atau bahkan kita kadang-kadang nggak yakin sama rezeki Allah Pak. Contoh sederhana, kalau ibu-ibu punya anak gadis, bapak punya anak gadis, tiba-tiba datang seorang laki-laki mau ngelamar. Pertanyaan pertama kita sebagai orang tua kepada si anak muda tadi yang mau ngelamar anak kita apa Pak? Kerjanya apa? Nama kamu siapa? Tinggal di mana? Kerja di mana? Gajine piro? Pernah nggak kita nanya sampean hafal berapa juz Al-Quran? Pernah Pak? Ustadz kali nanya enggak juga? Enggak ada Pak kita yang punya keyakinan seperti itu. Pernah nggak kita tanyain calon menantu kita, kamu itu tahajudnya istiqomah apa enggak? Kamu istiqomah puasa Senin Kamis apa enggak? Kamu itu bisa baca Al-Quran apa enggak? Nyaris tidak pernah ditanyakan. Akhirnya kita sering ketipu kalau ada anak muda yang datang ke rumah kita malam Jumat naik mobil, satu komplek heboh. Menantu Ibu Ida mobilnya Avanza. Ya apaan aja. Heboh satu komplek. Besok ganti lagi, keren banget mobilnya, ganti lagi. Sinia. Besoknya ganti lagi, dia nggak taunya itu anak calon menantunya, nggak taunya emang supir Grab. Mobilnya pinjem sono pinjem sini, ketipu kita Pak. Padahal kata Nabi apa? Khairatil mar'atu li arba'in li jamaliha wa li nasabiha wa li diniha wa li hasabiha. Memilih calon menantu perempuan atau laki sama.
Silakan kriteria yang orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot. Tapi jangan lupa kata Nabi, fakhtar au fadfar bidzati dini taribat yadaka. Pilihkan agamanya. Maka ketika oleh perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Mi'raj, perintah sholat 5 waktu sesungguhnya ini menguji tentang keyakinan kita kepada Allah. Makanya di dalam ayat surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mulailah dari keyakinan kita kepada Allah. Nggak ada yang ditinggalkan Allah. Karena saat kita sholat, kita baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, semuanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Jadi kalaupun hari ini kita sering ditakut-takuti orang, Pak, itu kalau kita lihat media sosial, wah 2030 Indonesia bangkrut, nanti ini cuaca ada modifikasi cuaca ekstrim yang nggak berkelanjutan. Kesannya nggak beriman kita, Pak. Kalaupun besok kiamat dan Allah takdirkan itu, sementara kita orang yang beriman kepada Allah, menjaga ibadah kita kepada Allah, takut nggak kalau besok kiamat, Pak? Nggak usah ditakutkan, karena kiamat itu mau ditungguin kiamat, nggak ditungguin juga sama kayak mati, Pak. Katanya nanti akan ada kasus seperti 4 tahun yang lalu. Kasus apa tuh, Pak? Covid yang akan ada fase kedua. Ditakut-takuti kita dengan Covid lagi. Sekarang pertanyaannya, ketika mati sudah ada ajalnya, kena Covid mati, nggak kena Covid juga mati. Orang semuanya mati kok. Yang tua mati, yang muda, yang cantik, sing ayu, Bu. Ya Allah, yang cakep mati juga, yang jelek seneng banget, asik gua gak disebut. Berarti yang jelek gak mati dong Ustaz. Ustaz nyebutin yang cakep doang tadi mati, yang cakep aja mati. Waduh, apalagi yang jelek. Jadi kuncinya malam ini Isra wal Mi'raj itu, Pak. Mau tujuan Isra linuriyahu min ayatina, mau tujuan Mi'raj sholat 5 waktu, muaranya bagaimana kita menjadi pribadi yang yakin bersandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Istiqomah. Allah takdirkan kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah takdirkan kita alhamdulillah tinggal di tempat ibadah di mana-mana banyak. Tinggal pilih musola, masjid, duduk di majelis ilmu, ikuti aturan Allah, ikuti aturan Nabi. Insya Allah sebagaimana tadi Qori kita bacakan ayatnya. Wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan berkah dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kalau ceramah punya prinsip sama seperti jadi imam. Walaupun saya hafal Al-Baqarah, saya hafal 2-3 juz, tapi kalau jadi imam saya lihat dulu jamaahnya. Kalau makmumnya banyak orang tua, saya pilih cukup kul-kul aja, kuliah sama kulhu. Sama dengan ceramah, ketika yang saya lihat yang hadir sudah ganti posisi bersilah 3 kali, itu berarti udah capek.
Ya betul, kesini lagi. Ini Ustaz masih ngomong aja. Mana udah dikasih pengumuman ada tanya jawab, ya lama. Jadi biar enggak jadi keseselan. Jadi saya cukupkan sampai di sini materi saya. Insya Allah kita bisa mengambil kesimpulannya. Karena memang ilmu yakin ini enggak mudah. Sederhana diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Tapi insya Allah dengan saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, insya Allah Allah berikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk senantiasa meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilapan, dan sebagaimana diinformasikan di awal tadi, silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Mudah-mudahan kalau pertanyaan bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, nanti tunggu bulan depan. Saya jawab pakai WA saja. Tapi kalau saya bisa, insya Allah saya jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Tapi hatur nuhun, terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa menyerapnya dan bisa menggunakan untuk keseharian kita. Baik, sesuai dari awal kita dari tanya jawabnya dari Bapak satu orang. Ya, siapa nih yang mau bertanya? Berdiri dulu Bapak-bapak. Bapak saja satu. Silakan tentang Isra Mi'raj. Banyak. Ada yang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya muliakan dalam ceramah atau kegiatan Isra ini tadi dulu soal bahwa dengan Isra dan Mi'raj ini untuk menjadi sebuah komitmen. Saya setuju soal itu. Maka dalam kegiatan Isra Mi'raj yang itu insya Allah kita sering dilaksanakan, tapi tidak mempunyai efek gitu. Artinya bagaimana dengan peringatan ini kemudian menjadi sebuah komitmen perubahan diri kita, memotivasi diri kita agar dan terjadi pelajaran ini yang memiliki efek terhadap atau mewarnai kepada misalnya apa khususnya. Ya. Ini sering kita lakukan hari ini. Ya. Bagaimana untuk mengubah hal itu menjadi sebuah perubahan, menjadi sebuah komitmen, motivasi, kebutuhan maupun emosi kita untuk selalu selain cinta kepada Rasul dan kegiatan seperti ini, kemudian kita membuat seperti dalam hal kehidupan sehari-hari Islami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, ingatkan, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah suruh kita berikan peringatan? Karena memang watak dasar manusia itu pelupa. Namanya aja manusia, dalam bahasa Arab manusia. Kalau dipakai dengan pendekatan bahasa Arab, manusia itu ada orang sesuatu yang dilupakan. Bahasa Arab an-nas, sama akar katanya nasia, tukang lupa. Makanya itulah perlunya diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Yang pertama, kalau yang mengingatkannya berangkat dari hati, ikhlas karena Allah, insya Allah sampainya pun ke hati, Pak. Saya termasuk orang yang kadang-kadang suka mengingatkan kepada panitia, tolong yang menyampaikan materinya harus dipilih juga orangnya. Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi dia sendiri tidak ikhlas menyampaikannya. Atau kita cuma dengerin ceramah, pulang-pulang cuma ketika ditanya, tadi Ustadz ceramah apa? Ya Allah lucu banget ceramahnya ya.
Isinya apa? Ceramahnya huruf A sama U. Tahu. Ini kan problem kita, Pak. Bagaimana mungkin Ustadz disamakan dengan stand up komedi? Akhirnya yang muncul, masyarakat pulang nggak bawa apa-apa. Tidak punya keyakinan bahwa ini penting. Lu habis Isra wal Mi'raj, ironi kan? Kita lihat kemarin belum lama, viral. Habis acara Isra wal Mi'raj, dangdutan. Ini kan fenomena yang aneh. Kalau bahasa anak muda sekarang namanya jaka sembung bogolok, Pak. Habis Isra Mi'raj dengerin ceramah, orang suruh dekat sama Allah, kemudian suruh joget. Hal yang sangat luar biasa aneh. Oleh karena itu, betul tadi bahwa ini nggak boleh berhenti sampai seremonial belaka. Walaupun teruslah, nggak pernah berhenti. Siapa tahu Isra Mi'raj kali ini enggak, mudah-mudahan nanti kali menjelang Tarhib Ramadan Allah jadikan sabab hidayah. Tarhib Ramadan sama enggak penuh juga tuh subuh. Alhamdulillah pas malam nuzul Quran diingetin lagi langsung sejak tanggal 17 sampai tanggal 30 penuh ini musola. Alhamdulillah. Karena kita cuma punya kewajiban mengajak. Jangan pernah bosan untuk mengajak, jangan pernah bosan untuk mengingatkan dengan teori dan metodologi dakwah yang mana yang tepat. Tadi saya bilang, udah ada jamaah yang tadinya nggak pernah mau ke musola, sekalinya acara momen tertentu PHBI datang, bukannya dideketin malah dibully. Ya kayaknya pantas gak hujan ini, ente datang rupanya ya. Ini kan namanya pembulian yang disengaja, Pak. Pelan-pelan, alhamdulillah, dekati. Kalau perlu besok kita ngebahas yuk. Habis ngebahas kita ngaji. Itu kan bagian dari metodologi namanya. Nah kita kan seringkali sudah futur namanya, Pak. Futur tuh lemes ya, kayaknya aduh gak bisa nih begini. Padahal kewajiban kita hanya mengajak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Maka mudah-mudahan malam ini kita juga berharap saya supaya saya datang pun ada pahala buat saya. Mudah-mudahan selepas acara ini besok subuhnya penuh, majlis taklimnya penuh, istrinya makin taat sama suami. Jangan habis Isra Mi'raj sampai jam 2 subuh berdua-duaan lagi, imam doang sama speaker. Apa cuma jadinya? Jadi teruslah fadzakir, ingatkan saja. Semoga apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar seremonial, tetapi juga substansial, mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, boleh saya bertanya tentang kiamat? Silakan. Tanda-tanda kiamat kan udah banyak, Ustaz. Ya. Ya, ada 10 kira-kira kalau nggak salah ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Tuhan. Tuhan itu apa dan apa yang harus dipersiapkan? Oh baik. Terima kasih, Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah sampaikan dalam Al-Quran, yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Dijawab sama Allah, itu urusan Allah. Apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat, para ulama tidak sepakat semua. Penyebutan tanda-tanda kiamat, sebagian ulama mengatakan bisa jadi ini bukan tanda secara tekstual, tetapi bisa jadi maknanya kontekstual. Contoh misalnya nanti akan turun Dajjal. Apakah betul nanti Dajjalnya itu adalah makhluk yang bermata 3? Atau jangan-jangan manusia biasa yang bermata 2 tapi mentalnya mental Dajjal? Wallahu a'lam. Atau sama dengan dukhon. Dukhon itu kan asap. Apakah nanti asap itu adalah betulan Allah kirimkan asap? Atau jangan-jangan itu asap dari hutan-hutan kita yang dibakar? Itu kan makna hiperbola. Oleh karena itu buat kita sebagai nasihat Imam Hasan Al-Banna untuk melihat tanda-tanda kiamat, kita nggak perlu cari apa, Pak. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW,
Datang seorang laki-laki Badui, jaa a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki Badui datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah," punten Kanjeng Nabi, dia nanya, "Mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kiamat kapan?" Wah, keren pertanyaannya. Kiamat kapan? Betul. Nabi nggak langsung jawab, Ibu. Kata Nabi apa? Ma'adatka. Kamu udah punya persiapan apa? Jadi ini yang layak buat kita. Mau kiamat terjadi sesok, mau terjadi hari kiamat, hari Jumat yang akan datang, urusan Allah. Ini baru hari Ahad ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nabi bilang yang paling sahih, hari kiamat jatuhnya pada hari Jumat. Ini besok udah Ahad loh Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang belum bayar utang, buruan utang, bayarin, keburu kiamat. Ketika memang itu kiamat, Nabi informasikan seperti itu, udah. Yang penting bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan amal kita untuk menghadapi hari kiamat. Kalaupun tanda-tandanya udah banyak, perbanyak istighfar sama Allah. Dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang banyak sekali dan satu dengan yang lain saling berhubungan. Misalnya ada tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis. Kalau masih ada perempuan yang hamil, kiamat masih lama. Jadi Bapak Ibu cari aja di pasar, alhamdulillah masih ada yang hamil, kiamat masih lama. Tapi nggak begitu, Nabi ajarin. Lakukan saja kualitas amal tadi, kuantitasnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kiamat kapanpun terjadi, itu urusan Allah. Kepengennya sih mudah-mudahan kita nggak sampai nemuin kiamat, Pak. Karena kiamat itu luar biasa, semuanya luar biasa, hebohnya, gempa, gunung meletus bareng-bareng, kemudian turun hujan terus menerus. Ketika panas matahari dekat dengan kita, mendingan kita minta sama Allah, ya Allah, mendingan Engkau wafatkan aku sebelum kiamat. Lagi pula kalau meninggalnya sebelum kiamat, masih ada yang nyolatin Pak, masih ada yang bacain doa, masih ada yang orang-orang takziah sama kita. Lah kalau kiamat siapa yang mau nyolatin? Nggak ada mandiin juga, mati semua udah. Jadi itu Bu tanggapan saya tentang dukhon. Saran saya lebih baik siapkan saja diri kita, apapun tanda dari baginda Rasulullah SAW, dengan bekal kita, insya Allah Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita takhtimkan majlis Isra wal Mi'raj kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk senantiasa taat atas segala perintahnya dan mampu meninggalkan larangan-larangannya. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Abi yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bisa kita meresapnya atau menerapnya untuk
kita jadikan ilmu keseharian kita. Kita sama-sama dari awal sudah niat mengaji, dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dari awal saya membawakan acara, apabila ada yang kita tidak berkenan di hati Bapak semua, Bapak doa biar seluas-luasnya. Dan Bapak majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah mohon tidak pulang karena udah ada konsumsi yang mungkin antri kali ya. Udah, di sini aja Ustaz. Di sini aja. Yuk. Langsung Pak, Pak. Bapak bisa langsung? Bapak bisa langsung Pak.